Nah, kita telah mengenal bahwa cahaya itu merupakan suatu gelombang. Nah, teori ini atau pendapat ini bertahan cukup lama sampai kemudian ditemukannya teori kuantum Planck. Ya, di mana teori kuantum dari Planck ini dianggap sebagai teori yang sangat revolusioner. Ya, di mana menurut Planck, itu cahaya bersifat sebagai dualisme. Yang pertama, cahaya itu bersifat sebagai gelombang. Ya, kenapa? Karena dia memiliki frekuensi dan panjang gelombang. Kemudian, sebutkan juga bahwa cahaya itu merupakan suatu partikel. Karena partikel itu memiliki paket-paket energi yang terkuanta. Jadi kalau misalkan ada seberkas cahaya, itu terdiri dari banyak sekali partikel-partikel kecil. Nah, partikel-partikel kecil inilah yang dinamakan dengan foton. Nah, foton itulah yang kemudian membawa paket-paket energi yang terkuanta. Teori kuantum Planck ini dibuktikan dengan percobaan fotolistrik dari Planck. Ya, sebagaimana kita bisa lihat dari gambar di sebelah kiri, ya, di mana dalam percobaan ini ada plat logam yang kemudian disinari dengan cahaya. Jadi, plat logam yang disinari dengan cahaya. Kemudian yang terjadi adalah plat logam tersebut akan melepaskan elektron. Jadi ketika berkas cahaya ini menabrak atau menumbuk plat logam, maka dari plat logam itu kemudian akan keluar elektron. Nah, adanya elektron ini itu dibuktikan dengan adanya arus yang mengalir. Jadi kalau kita gambarkan proses selanjutnya seperti ini. Nah, jadi elektron yang berasal dari logam ini, plat logam ini itu kemudian akan keluar dan menuju ke kolektor elektron. Nah, kemudian di sini tandanya dari positif itu akan berubah menjadi negatif karena menerima elektron. Nah, elektron yang mengalir ini itu dibuktikan dengan adanya arus yang mengalir. Jadi, coba perhatikan ya jarumnya di sini itu kemudian bergerak. Nah, ini menandakan bahwasanya ada elektron yang keluar dari plat logam dan kemudian akan mengalir pada kolektor elektron. Kemudian, elektron itu dapat lepas jika energi foton itu cukup, yaitu sebesar ketetapan Planck dikali dengan frekuensi, atau bisa juga dituliskan ketetapan Planck dikali dengan cepat rambat cahaya dibagi dengan lambda atau panjang gelombang. Nah, harga dari energi foton ini merupakan energi minimum. Jadi, energi foton yang harus ditembakkan dan yang menyinari harus sebesar H dikali dengan C per lambda atau panjang gelombang. Nah, kemudian kuat arus itu bergantung pada intensitas cahaya. Nah, di mana kalau intensitas cahaya yang menyinari itu semakin besar, maka itu menandakan jumlah foton yang menyinari plat logam itu juga akan semakin banyak. Nah, akibatnya, elektron yang lepas dari plat logam juga akan semakin banyak. Jadi, elektron yang mengalir pada plat logam juga akan semakin banyak. Nah, ini menandakan bahwa kuat arus yang terjadi juga akan semakin besar. Kenapa? Karena kuat arus itu bergantung pada intensitas cahaya. Jadi, yang pertama tadi,
Ya, semakin besar intensitas cahaya, maka jumlah foton yang menyinari plat logam juga akan semakin banyak. Nah, akibatnya elektron yang keluar atau lepas dari plat logam juga akan semakin banyak. Nah, hal ini menyebabkan kuat arus juga akan semakin besar karena bergantung pada intensitas cahaya yang tergantung pada jumlah foton, yang berpengaruh pada jumlah foton dan juga jumlah elektron.